Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Dalam pertemuan yang ke-15 kali ini, marilah kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang sebelumnya. Namun seperti biasanya, sebelum kita mulai jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Di pertemuan kita kali ini, marilah kita melanjutkan membahas tentang tipuan pikiran, sambungan dari video sebelumnya. Pada pembahasan tentang tipuan pikiran ini akan kita bagi menjadi beberapa video berikutnya. Dalam menyajikan tantra ini, kami sajikan secara sistematis, jadi tontonlah secara cermat mulai dari awal, jangan melompat-lompat agar tidak terjadi gagal paham. Dan mungkin bahasanya terkesan sedikit membingungkan, namun disitulah seninya. Cermatilah dengan kejernihan hati dan pikiran agar dapat menangkap maknanya secara benar. Semuanya sederhana, realita itu sederhana. Ia menjadi kompleks hanya karena ketidaktahuan kita, pikiran kita menganggap bahwa semuanya tidak sederhana. Akan tetapi jika sekali saja engkau tahu itu, maka akan menjadi sederhana pula hal tersebut. Ingatlah, kesulitan untuk bisa mengetahui bukan karena realita yang ada, tapi karena pikiranmu sendiri. Teknik ini sederhana, tapi tidak akan mudah untukmu. Pikiranmu akan membuatnya menjadi sulit saat melakukannya. Teman yang lain berkata, jika aku mencoba metode ini, dengan menjadi sadar akan pernapasanku, jika aku memberikan perhatian pada pernapasanku, maka aku tidak dapat melakukan hal yang lainnya, karena seluruh perhatianku teralihkan kepada pernapasan, dan jika aku melakukan hal lain maka aku tidak dapat sadar akan nafasku sendiri. Ini akan terjadi, maka pada awalnya pilih periode waktu di pagi atau malam hari atau kapan saja engkau ada waktu luang. Untuk 1 jam lakukan latihan tersebut, jangan lakukan hal yang lainnya. Hanya berlatih. Saat engkau sudah terbiasa, maka itu tidak akan menjadi masalah lagi. Engkau dapat melakukannya sambil berjalan dan engkau tetap dapat sadar akan nafasmu sendiri. Perlu engkau ketahui bahwa antara menyadari, awareness dan memperhatikan, attention, ada sebuah perbedaan. Ketika engkau memberikan perhatian pada sesuatu itu menjadi eksklusif. Engkau harus melepaskan perhatianmu dari hal yang lainnya. Jadi dalam perhatian ada ketegangan, tension. Itu sebabnya hal ini disebut perhatian, attention. Engkau memberikan perhatian kepada satu hal dengan mengorbankan hal yang lainnya. Jika engkau memberikan perhatian kepada nafasmu, maka engkau tidak akan bisa memperhatikan jalan saat berkendara atau berjalan. Jangan coba hal ini saat berkendara, karena engkau tidak bisa memberikan perhatian pada keduanya, dan akan rawan terjadi kecelakaan. Memperhatikan berarti satu hal secara eksklusif. Menyadari adalah hal yang jauh berbeda, hal ini tidak eksklusif. Ini tentang kesadaran, tentang menjadi sadar. Engkau sadar ketika kesadaran tersebut berasal dari dalam dirimu yang sejati. Napasmu ada dalam kesadaranmu. Engkau berjalan dan seseorang melewatimu, engkau sadar akan hal tersebut. Seseorang membuat kebisingan di jalanan, dan juga kebisingan kereta api yang berjalan, pesawat yang terbang di atasmu, semuanya ada dalam kesadaranmu. Kesadaran itu inklusif, perhatian itu eksklusif. Walau pada awalnya perhatianlah yang lebih dulu ada. Maka cobalah pada waktu-waktu tertentu 1 jam saja untuk memberikan perhatian pada nafasmu. Perlahan-lahan engkau akan mampu mengubah perhatianmu menjadi sebuah kesadaran. Kemudian engkau bisa melakukan hal-hal sederhana sambil menyadari nafas. Contohnya Anda bisa menyadari nafasmu sambil berjalan. Berjalanlah perlahan-lahan dengan kesadaran penuh, sadar dengan berjalanmu dan bernapasmu. Jangan menciptakan perbedaan antara berjalan dan bernapas. Jadilah pengamat untuk keduanya. Ini tidak sulit untuk dilakukan. Lihat, sebagai contoh aku dapat memberikan perhatian pada satu wajah peserta pelatihan di sini. Jika aku memberikan perhatian untuk satu wajah saja, berarti wajah-wajah peserta lainnya bagiku tidak ada. Jika aku memberikan perhatian pada satu wajah saja, maka yang lain menjadi tersingkirkan. Begitu juga jika aku memberikan perhatian hanya pada hidung dalam wajah tersebut, maka bagian wajah yang lainnya akan tidak nampak. Dan aku bisa melanjutkan dengan menyempitkan perhatianku hanya pada satu titik saja. Hal sebaliknya juga dapat dilakukan, aku memberikan perhatian pada seluruh wajah, kemudian mata dan hidung dan semua yang ada di sana. Kemudian aku melebarkan fokusku, aku melihatmu bukan sebagai individual, tapi sebagai sebuah kelompok. Kemudian seluruh kerumunan ada dalam perhatianku, jika aku melihatmu berbeda dari kebisingan yang ada di jalan, maka aku menyingkirkan jalan tersebut. Tetapi aku dapat melihat kamu dan jalanan sebagai sebuah kesatuan. Kemudian aku menyadari adanya engkau dan jalanan tersebut. Engkau bisa menyadari keseluruhan alam semesta. Ini semua bergantung pada fokusmu, dengan menjadi lebih besar dan lebih besar.
Memang pada awalnya mulai dari memperhatikan terlebih dahulu dan ingatlah bahwa engkau dapat menumbuhkannya menjadi sebuah kesadaran. Maka dari itu pilihlah waktu yang pendek terlebih dahulu. Pagi hari adalah waktu yang baik karena engkau masih terasa segar, energi yang ada sangat vital, semuanya terbit dan terbangun, engkau lebih hidup dan segar di pagi hari. Dokter berkata bahwa tidak hanya lebih segar dan hidup di pagi hari, bahkan tubuhmu pun lebih tinggi ketimbang di malam hari. Jika tinggimu 6 kaki, maka di pagi hari setidaknya tinggimu menjadi 6 kaki lebih 1,5 inci, dan di malam hari kembali lagi menjadi 6 kaki. 1,5 inci ini hilang karena tulang belakangmu lebih rapat saat lelah. Makanya pada pagi hari engkau terasa lebih segar, muda, dan penuh dengan energi. Jangan jadikan meditasi menjadi kegiatan terakhirmu. Jadikanlah yang pertama. Kemudian ketika engkau telah menjadikan ini sebuah kebiasaan, ketika engkau bisa duduk selama 1 jam dengan tenggelam dalam napas, fokus dan sadar, ketika engkau mengetahui hal ini, saat itulah engkau telah dapat memperhatikan napasmu tanpa usaha lebih. Ketika engkau relaks dan menikmatinya tanpa paksaan, saat itulah engkau telah mencapainya. Lalu lakukan aktivitas lainnya, seperti berjalan, olahraga kecil, dan lain-lain. Ingatlah keduanya antara aktivitas dan nafasmu, kemudian tambahkan hal lain. Setelah beberapa waktu engkau akan mampu menyadari nafasmu. Setiap waktu, bahkan saat tidur. Dan hanya ketika engkau sadar bahkan saat tubuh tertidur pun engkau tidak dapat mengetahui dalamnya dirimu. Tapi ini akan terjadi, secara perlahan-lahan akan terjadi. Seseorang harus menjadi lebih sabar dan harus memulainya dengan benar. Ketahuilah, karena pikiran yang penuh tipu daya akan selalu mencoba untuk memberimu awal yang salah. Kemudian engkau akan berhenti mencoba setelah 2 atau 3 hari dan pikiran berkata, ini semua sia-sia belaka. Pikiran akan selalu memberikan start yang salah. Jadi selalu ingat untuk memulainya dengan benar, karena permulaan yang benar berarti telah menyelesaikan separuhnya. Akan tetapi seringkali kita memulainya dengan salah. Engkau sangat tahu bahwa memulai perhatian adalah hal yang sangat sulit. Hal ini terjadi karena engkau tertidur lelap. Jadi jika engkau memulai untuk bisa memperhatikan napasmu saat engkau melakukan aktivitas lain, maka engkau tidak bisa melakukannya. Dan jika engkau tidak meninggalkan apa yang engkau kerjakan, engkau akan meninggalkan upayamu untuk memperhatikan napasmu. Jadi jangan membuat masalah yang tidak perlu untuk dirimu sendiri. Dalam 24 jam engkau dapat menemukan sudut yang nyaman untuk melakukannya. Dalam waktu 40 menit pun akan bermanfaat saat melakukan teknik ini. Akan tetapi pikiran biasanya akan memberikan banyak alasan. Pikiran akan berkata, mana ada waktu. Sangat banyak sekali pekerjaan harus diselesaikan, tidak cukup waktu untuk hari ini. Atau pikiran akan berkata, saat ini tidak mungkin kita lakukan, tunda saja. Mungkin nanti saat waktunya sudah tepat, baru engkau lakukan hal ini. Maka dari itu berhati-hatilah dengan apa yang dikatakan pikiranmu kepadamu. Jangan terlalu percaya pada pikiran. Dan biasanya kita jarang sekali ragu dengan pikiran kita. Kita dapat meragukan semua orang akan tetapi kita tidak pernah meragukan pikiran kita sendiri. Bahkan untuk yang sering berbicara penuh keraguan, skeptis, banyak alasan, mereka pun jarang sekali meragukan pikiran mereka sendiri. Pikiranmu itu yang membawamu kepada keadaanmu saat ini. Jika engkau berada di neraka, maka pikiranmu lah membawamu ke neraka tersebut, tanpa engkau ragukan arahan yang diberikannya. Engkau bisa meragukan guru manapun, master manapun, tapi engkau tidak pernah meragukan pikiranmu sendiri. Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, engkau bergerak dengan pikiranmu sebagai sang guru. Dan pikiranmu lah yang membawamu ke dalam kekacauan ini, ke dalam kesengsaraan yang engkau rasakan. Jika engkau ingin meragukan sesuatu, pertama-tama pertanyakan terlebih dahulu isi pikiranmu. Dan jika pikiranmu mengatakan sesuatu, pikirkan 2 kali lagi. Jika pikiranmu mengatakan, hari ini aku sibuk sekali dan tidak ada waktu untuk bermeditasi, maka pikirkan lagi apakah benar bahwa engkau tidak memiliki waktu. Pikirkan 2 kali, tanyakan lagi dan lagi kepada pikiranmu, apakah pada saat ini aku benar-benar tidak memiliki waktu. Aku tidak melihat hal itu, aku tidak pernah melihat seseorang yang pernah memiliki waktu yang lebih. Aku pergi dan melihat orang-orang sedang bermain kartu, dan mereka selalu berkata, kami membunuh waktu. Mereka pergi ke bioskop dan mereka berkata, apa yang harus dilakukan. Mereka membunuh waktu, bergosip, membaca koran yang sama berkali-kali, membicarakan hal yang sama yang telah mereka bicarakan hampir di seluruh hidupnya, dan mereka berkata, kami tidak punya waktu, untuk hal yang tidak penting mereka punya cukup waktu. Kenapa bisa begitu? Karena dengan hal-hal yang tidak penting tidak ada bahaya yang mungkin terjadi. Pada saat engkau memikirkan meditasi, pikiran menjadi waspada.
Saat ini engkau bergerak dalam dimensi yang berbahaya, karena meditasi artinya kematian pikiran. Jika engkau bergerak masuk ke dalam meditasi, cepat atau lambat pikiranmu akan lenyap, hilang sepenuhnya. Pikiran menjadi waspada dan mulai untuk mengatakan sesuatu kepadamu, di manakah waktu? Dan ketika memang ada waktu, maka kegiatan lain yang lebih penting yang didahulukan. Pikiranmu selalu berkata tundalah dulu hingga nanti ada waktu luang. Engkau bisa meditasi kapan saja, uang itu penting. Kumpulkan uang dulu, lalu meditasi saat sudah mapan. Bagaimana engkau bisa meditasi tanpa uang? Perhatikan dulu ada uang dulu, baru kemudian meditasi, dan berbagai macam alasan pikiran yang lainnya. Meditasi bisa ditunda dengan mudah, karena engkau merasa itu tidak ada hubungannya dengan kebutuhanmu untuk bertahan hidup. Sedangkan roti dan makanan tidak bisa ditunda, karena pikiranmu menganggap engkau akan mati jika tidak makan, dan itu bahaya. Uang tidak bisa ditunda karena ini diperlukan untuk keperluan mendasarmu. Pikiran berkata bahwa meditasi dapat ditunda, engkau tetap dapat hidup tanpa walaupun tanpa meditasi. Dan bahkan engkau bisa tetap hidup tanpanya dengan sangat mudah. Pada saat engkau meditasi dan masuk lebih dalam, hal yang mungkin adalah engkau tidak dapat bertahan hidup di dunia ini, engkau akan menghilang. Dari lingkaran kehidupan ini, pada roda kelahiran, engkau akan menghilang. Meditasi bagaikan kematian, sehingga pikiran menjadi takut. Meditasi bagaikan cinta, sehingga pikiran menjadi takut. Pikiran selalu berkata, tunda dulu meditasimu, dan engkau dapat menundanya hingga waktu yang tidak terhingga. Pikiranmu akan selalu mengatakan hal tersebut, ditunda dan ditunda terus-menerus hingga engkau sama sekali tidak pernah melakukannya. Dan jangan berpikir aku membicarakan orang lain. Aku mengatakan ini khususnya tentang engkau. Aku telah bertemu dengan banyak orang pintar yang telah mengatakan hal yang kurang cerdas tentang meditasi. Seseorang yang berasal dari Delhi, ia adalah seorang petugas yang memiliki posisi penting di pemerintahan. Ia datang dengan tujuan untuk belajar meditasi di sini. Dia datang dari Delhi, dan ia tinggal selama 7 hari di sini. Aku memintanya untuk datang ke kelas meditasi pagi hari di sebuah pantai. Akan tetapi ia mengatakan, ini sulit, aku tidak bisa bangun pagi. Dan dia tidak pernah memikirkan apa yang dikatakan oleh pikirannya kepadanya. Apakah ini sulit? Saat ini engkau tahu, latihan tersebut sangat sederhana, tetapi pikiranmu tidak sesederhana itu. Pikiranlah yang mengatakan, bagaimana caranya aku bangun jam 6 pagi. Aku sedang berada di sebuah kota, dan seorang rekan kerja di kota itu datang untuk menemuiku pada pukul 11 malam. Aku baru saja akan beranjak tidur. Dan ia datang kepadaku lalu berkata, tidak, ini sangat mendesak sekali. Aku sangat mengantuk, ini adalah pertanyaan mengenai hidup dan mati. Lalu dia mengatakan padaku, jadi aku mohon berikanlah aku paling tidak 1,5 jam. Ajari aku meditasi, jika tidak aku akan melakukan bunuh diri. Aku merasa sangat gelisah, dan sangat frustrasi akan apa yang terjadi di dalam diriku. Dunia di luar itu seperti sudah musnah. Lalu aku katakan padanya, datanglah ke pantai jam 5 pagi, dan ia mengatakan, itu tidak mungkin, katanya ini adalah pertanyaan antara hidup dan mati, namun untuk bangun jam 5 pagi saja dia tidak sanggup. Dia malah berkata, itu tidak mungkin, aku tidak pernah bangun sepagi itu. Aku katakan padanya, baiklah, datanglah jam 10 pagi. Dan ia juga beralasan, ini juga tidak mungkin karena pada jam 10:30 aku sudah harus ada di kantorku. Dia bahkan tidak dapat mengambil 1 hari pun untuk libur untuk sebuah pertanyaan yang katanya antara hidup dan mati. Lalu aku katakan kepadanya, apakah ini mengenai hidup dan matimu atau hidup dan matiku? Siapa yang engkau maksud? Padahal dia bukan orang yang tidak berpendidikan, dia bahkan sangat berpendidikan. Tipuan ini sangat cerdik, maka dari itu berhati-hatilah. Jadi janganlah menganggap pikiranmu tidak memainkan tipuan yang sama. Pikiranmu sangat cerdik, dan karena engkau anggap itu adalah pikiranmu sehingga engkau tidak pernah merasa ragu. Padahal ini bukan pikiranmu, ini hanya produk sosial. Bukan milikmu, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadamu, yang dipaksakan kepadamu, ditanamkan di alam bawah sadarmu. Engkau telah dididik dan dikondisikan dengan suatu cara saja. Sejak kecil pikiranmu telah diciptakan oleh banyak orang, orang tua, masyarakat, guru, dan lain-lainnya. Masa lalu yang menciptakan pikiranmu, mempengaruhi pikiranmu, masa lalumu memaksakan dirinya kepada kehidupanmu saat ini, dan masa kini akan menciptakan dirinya di masa yang akan datang, begitu secara terus-menerus. Para guru hanyalah sebagai agen-agen antara yang telah mati melawan yang hidup. Mereka mencoba untuk memaksakan berbagai hal kepada pikiranmu, akan tetapi pikiran ini sangat dekat denganmu,
jaraknya sangatlah kecil, sehingga dirimu selalu diidentifikasikan sebagai pikiranmu, padahal dirimu itu bukanlah pikiranmu. Engkau bilang, aku ini Hindu, maka pikirkanlah lagi, pertimbangkan lagi. Engkau bukanlah seorang Hindu. Engkau telah diberikan pola pikir sebagai Hindu oleh orang lain. Engkau lahir ke dunia ini hanyalah sebagai manusia yang polos dan sederhana, bukan Hindu, bukan Muslim, bukan Kristen. Engkau hanyalah bayi yang polos kemudian diwarnai atau ditulisi oleh orang tuamu, oleh gurumu, oleh lingkunganmu. Engkau telah dipaksa, dikungkung, terpenjara dalam kondisi yang tertentu, dan kemudian hidup terus berjalan dan banyak hal masuk ke dalam pikiranmu, kemudian pikiranmu menjadi berat kepadamu. Engkau tidak dapat melakukan sesuatu, pikiranmu mulai memaksakan caranya kepadamu untuk memenuhi keinginannya. Pengalamanmu ditambahkan ke dalam pikiran. Terus-menerus, masa lalumu membentuk setiap momen yang terjadi kepadamu. Jika aku mengatakan sesuatu kepadamu, engkau tidak akan berpikir tentang itu dengan cara yang baru, dengan terbuka. Pikiran lamamu, masa lalumu akan menjadi penghalang, akan mulai berbicara dan mengoceh untuk menyetujui atau menolaknya. Ingatlah, pikiranmu itu bukan milikmu, tubuhmu bukan tubuhmu, itu semua datang dari orang tuamu. Pikiranmu pun bukan milikmu, itu semua juga datang dari orang tuamu dan orang-orang di sekitarmu. Lalu siapakah dirimu? Coba engkau renungan dalam-dalam. Saudaraku pemirsa channel YouTube Jati Diri semuanya. Mari kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.